Saya disuruh dengar itu oleh Allah karena saya mau ceramah sabar. Pas gitu. Ya gini katanya, kalau kamu suatu saat tiba-tiba, jadi diceritakan di situ, contohnya itu. Jadi ada si suami, dia itu pemarah. Mudah sekali marah gitu. Ya suatu saat ketemu dengan orang bijak. Terus dia minta resep gimana caranya supaya saya kalau mau marah nggak jadi gitu. Orang bijak, oh ini resepnya katanya, kamu kalau mau marah, kamu mundur jalan 7 langkah, kemudian kamu jalan lagi 7 langkah ke depan. Lakukan itu 7 kali. Saya mikir di situ, apa hubungannya gitu kan? Tapi pintar juga yang namanya orang bijak begitu kan, ntar jadi lupa masalahnya karena kan capek. Bagus juga itu. Ini resep bagus. Kalau mau marah mundur aja 7 langkah. Kan lagi mundur ketabrak apa kata capek kan? Ya, jadi fokusnya kan hilang kan gitu. Bagus juga itu. Ini saya bagikan resep itu dari Radio Sonora. Bagus itu. Mau marah mundur 7 langkah dan diceritakan di situ. Ceritanya si suami ini begitu nyampe di rumah, didapati istrinya itu sedang tidur. Ternyata di dalam selimut itu ternyata berdua. Ntar dulu pakai istighfar segala. Istighfar so tahu aja. Astagfirullah. Apaan istighfar? Selimutnya berdua. Apa yang mesti istighfari? Ntar dulu. Itu istighfar segala. Itu kebiasaan buruk itu. Belum tahu udah istighfar. Ya itu kepribadiannya langsung tercermin. Itu negatif pasti pikirannya. Subhanallah. Itu belum sukses tuh saya berarti ngajar ngaji di sini. Belum jelas sudah istighfar. Istighfar tuh bagus tapi nggak tepat itu. Saya belum selesai ceritanya udah istighfar. Nah begitu didapati dia satu selimut berdua itu. Nah dia mau marah. Dia mau ambil pisau belatinya. Dan kemudian baru ingat. Ya udah dia mundur 7 langkah. Maju 7 langkah, mundur 7 langkah, kan sibuk, lagi sibuk, istrinya bangun, lagi apa mas? Ya, begitu, loh, begitu kebuka selimutnya, ternyata yang seselimut dengan dia itu ibunya. Coba kalau pisau belatinya tadi keburu digunakan, dua-duanya dibunuh kan, ibu dan anaknya. Untung aja ada ilmu, mundur 7 langkah, maju 7 langkah, kan jadi bagus. Ngerti nggak? Nah itu baru istighfar. Astagfirullah. Istighfar keduluan tadi. Kecepetan. Ya. Asik juga ya. Udah bisa begitu. Ya. Baik kita teruskan. Jadi rezeki itu jangan suka ditimbang dengan materi. Kalau ingin lapang hidup, satu kuncinya. Menepati janji. Karena Allah sudah bilang, barang siapa yang mengejar Allah, maka dia akan dapat 2. Dapat Allah dan dunia. Dan barang siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Dia tidak dapat dunia dan dia tidak dapat Allah. Gitu. Ya. Bagaimana mengejar Allah? Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ya tetap ngaji, tetap kerja, cuman kerjanya ya biasa aja kerja, yang penting ikhlas. Entar juga pasti semakin tidak mengharap, maka semakin melimpah yang diberikan Allah kepada kita. Kerja ya kerja aja, nggak usah mikirkan berapa gaji saya, berapa duit saya, kerja aja, gitu. Sehingga kerja itu menjadi suatu kebutuhan sebagai sebuah bentuk eksistensi diri kita, karena kita yakin bahwa kita lahir ke dunia itu sedang dipakai Allah untuk suatu peran tertentu yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu disadari, itu sudah bismillahirrahmanirrahim itu. Walaupun gak baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah lebih bismillah itu. Kalau kita meyakini itu. Nah ini kan kita kebanyakan upacara lalu tidak menyadari bahwa kita itu ada di dunia, peran apapun yang sekarang sedang kita kerjakan, kita sedang dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Allah sedang bekerja ya dengan tangannya lewat diri kita. Dan Allah mengatakan di Quran, yadullah fawqa aydihim.
Tangan Allah ada di atas mereka. Baik, kita teruskan. Ya. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu, ya, dibanding dengan kehidupan akhirat, itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Baik, sekarang saya tanya lagi. Tolong dijawab. Siapa orang yang hidupnya hanya untuk dunia dan hidupnya untuk akhirat? Siapa untuk dunia, siapa untuk akhirat? Makin sepi aja. Berarti saya gagal membelajarkan Bapak Ibu. Siapa? Ngarang itu. Gak tepat. Orang yang menepati janji, pasti dia berorientasi akhirat. Orang yang gak menepati janji, berorientasi dunia. Nah, orang yang berorientasi akhirat dapat dunia gak? Dapat. Mulai sekarang coba kerja itu akhirat. Ya. Ngurusi apapun akhirat. Nyetir akhirat, macet akhirat, semua itu akhirat. Orientasinya akhirat dalam konteks menumbuhkan rohaniah kita. Baik, kita teruskan. Ya. Ayat 27, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang, ya. Ini kata-kata taubat itu harus diganti. Karena taubat itu dari kata kembali, ya, orang yang kembali kepadanya. Ya, maka di sini dikatakan, ya, wa yahdi ilaihi man ataba. Ataba itu Allah, ya, menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Kembali kepadanya tuh bagaimana? Ya, kembali kepadanya itu adalah, mohon maaf, yaitu Mi'raj. Jadi taubat itu sesungguhnya adalah Mi'raj. Ya. Dan kalau orang itu kan janji Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Pasti Allah akan mengutus kepada dia, ya, orang-orang yang bisa menunjuki jalan menuju kepada Allah. Semua kita yang bisa bertemu dengan mursyid itu mereka-mereka yang punya kehendak untuk bertemu dengan Allah. Yang tidak punya kehendak nggak akan ada di sini. Tidak akan dikehendaki. Gitu. Ya? Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah kembali kepadanya, ya. Di sini dikatakan wa yahdi ilaihi man ataba, maka hadiah Allah yang berikutnya adalah ayat 28. Coba lihat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan orang-orang yang beriman, kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Masuk akal kan? Setelah dia kembali kepada Allah, ya, maka berikutnya dia bisa ketemu dengan Allah, dia bisa mengingat kepada Allah. Nah, orang yang sudah sukses mengingat Allah, pasti kalbunya akan tentram. Maka Allah katakan, ala bizikrillahi wa tatma'innu qulubu. Ya. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tentram, kalbumu menjadi tentram. Jadi, ketentraman-ketentraman selain mengingat Allah, itu adalah ketentraman-ketentraman yang semu dan menipu, ya, termasuk ketentraman dunia. Itu semua itu ketentraman yang menipu, ya. Nah, itu sebabnya sangat masuk akal kalau Allah mengatakan ada yang dilapangkan rezekinya, juga ada yang disempitkan. Orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah rezeki ruhaniahnya semakin melimpah. Nah, limpahan rezeki ruhaniah itu juga akan memberikan kelimpahan pada rezeki lahiriah. Walaupun, ya, rezeki lahiriahnya mungkin, ya, tidak banyak, tapi dia bisa mensyukurinya karena dia tahu bahwa, ya, rezeki itu adalah hanya sarana untuk mengantarkan dia kepada Allah. Kan intinya sampai kepada Allah. Daripada banyak
kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, bahkan kita tidak bisa ya menjadikan rezeki yang banyak itu sarana menuju Allah. Bahkan banyak manusia yang dipertuhan oleh rezekinya, artinya waktunya dihabiskan untuk melayani dunianya. Hati-hati. Jadi kalau ada orang, kenapa lo nggak ngaji? Sibuk. Nah, sibuk itu artinya kita sedang dikendalikan oleh waktu. Artinya kita sedang dikendalikan waktu. Harusnya apa? Kita yang mengendalikan waktu. Yang bertanggung jawab atas diri kita ya diri kita. Ya, semua harus kita kendalikan. Pekerjaan kita kendalikan. Betul nggak? Ya, rasa juga harus dikendalikan. Saya sekarang kalau rasa inginnya saya ada di dekat ibu saya. Karena ibu saya butuh saya. Tapi saya kan punya komitmen. Dan ibu saya juga punya komitmen. Silahkan saja kamu pergi. Ibu nggak apa-apa, ibu sudah menerima apapun. Ya udah. Gitu. Jadi kita yang harus mengendalikan semuanya. Nah, jadi kebanyakan manusia itu justru dikendalikan oleh waktu, pekerjaan, uang, dan lain-lain. Nah, ketika itu kita sedang membuat kuburan untuk diri kita. Jadi dunianya sedang ya menjadi kuburan bagi kita. Itu yang namanya leher kita dibelenggu kan. Bahasa Qur'annya leher kita dibelenggu. Nah, biasanya kalau yang lehernya diikat siapa? Ya itu. Baik, kita teruskan ya ayat yang 29. Nah, alladzina amanu wa amilus solihah tubalahum wa husna ma'ab. Ini yang kita cari. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman saja nggak cukup, tapi harus beramal soleh. Ya, yang sudah dapat ilmunya, ya amal soleh ya amalkan terus. Amal soleh itu adalah cara menemui Allah. Nah, nanti imannya itu semakin dalam dengan mengamalkan amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Kan ini lawan dari ayat 25, ya kan? Ya, subhanallah, tempat yang baik. Tempat yang baik. Ya, kalau Allah mau, jika sang jiwa itu sudah innalillah dan sempurna kepada Allah, ya kalau Allah mau, bisa saja sang jiwa itu kemudian diutus kembali untuk membawa jiwa-jiwa yang lain. Bisa saja dia diberi tubuh yang baru lagi yang lebih baik. Ya, kan manusia juga spektrumnya sangat begitu beragam. Ya, kalau kita lihat anjing saja kan spektrumnya beragam kan? Anjing juga nasibnya kan lain-lain. Ada yang dapat makanannya daging, ya kan? Dia juga tidurnya juga di kasur. Ada nggak anjing? Ada. Iya, pipisnya juga disediakan. WC lebih bagus dari WC di rumah kita, barangkali. Ya kan? Iya, ada itu. Biaya ke dokternya juga. Iya. Kalau kita kan mencret beli obat warung, anjing enggak, ke dokter hewan, ya kan. Jadi memang itu sudah, ya itulah karmanya dia. Ngeri maksudnya sekarang. Jadi bukan soal keadilan ketidakadilan itu. Itulah maka sabat walaiha maktasa. Itu realisasinya ya itu. Ada anjing yang nyari makannya susah gitu kan, ke tempat-tempat sampah. Ada nggak? Ada. Ya itu memang si sang jiwa ya sedang diberi tubuh yang seperti dia terlahir di mana, ya itu memang karmanya dia. Tapi itu yang terbaik semuanya kan? Itu yang terbaik. Subhanallah. Nah, jadi sampai di sini sampai ayat 29 Allah menegaskan kepada kita, menawarkan yang engkau cari itu apa? Ketentraman kan? Lah kalau yang dicari ketentraman cuman satu jalannya. Tentram itu kalau kita mengingat Allah. Kan itu. Kalau ingin mengingat Allah, ya kau harus beriman dan menjalankan amal soleh. Masuk akal? Logik.
Tapi kalau di luaran sana yang tidak tahu iman seperti apa, amal seperti apa, ya susah menjelaskannya. Sini kan kita sudah praktek. Nah, kemudian ayat 30, demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang ya sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Ya, kamu di sini ya di zaman itu ya Nabi Muhammad. Tapi kamu di sini sekarang ya siapa saja yang diutus untuk membawa umat ini kepada Allah. Ya, supaya kamu membacakan kepada mereka. Apa yang dibacakan? Ya, yang kami wahyukan kepadamu. Ngerti maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.